Halo semuanya, kami dari kelas F Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kelompok 10 akan menjelaskan tentang cyber law. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa SHMH. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 5 anggota yang memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, bekerja sama dalam memenuhi tugas yang menjelaskan tentang cyber law. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membawakan 5 topik pembahasan yang akan sangat menarik pastinya. Yang pertama, kita akan mengulik terlebih dahulu apa sih itu cyber law. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perkembangan panjang cyber law di dunia maupun di Indonesia. Yang ketiga, kita akan membawakan dasar hukum yang mengatur mengenai cyber law di Indonesia. Yang keempat, kita juga tidak akan lupa membawakan contoh kasus dari penerapan atau pelaksanaan cybercrime baik yang terjadi di dunia maupun yang terjadi di dalam negeri kita. Dan yang terakhir, kita akan mengulik kembali apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari penerapan cyber law di Indonesia. Jadi, selamat menyaksikan. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online hingga pada saat memasuki dunia maya atau cyberspace. Menurut G8, ada 2 bentuk ancaman dari perkembangan high-tech crime atau tindak pidana teknologi tinggi, yaitu 1. Para pelaku kejahatan yang canggih menjadikan komputer dan sistem telekomunikasi sebagai target untuk memperoleh atau mengalihkan informasi yang berharga tanpa izin dan mencoba mengganggu sistem-sistem perdagangan dan sistem-sistem publik lainnya. Yang kedua, para pelaku kejahatan termasuk kelompok dari anggota kejahatan terorganisir dan para teroris menggunakan teknologi baru ini sebagai alat kejahatan tradisional yang merupakan ancaman terhadap keamanan umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan cyber law di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan lain sebagainya. Kehadiran cyber law di Indonesia sendiri sudah diinisiasi sebelum tahun 1999. Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Fokus utama waktu itu adalah pada payung hukum, yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Karena sifatnya yang generik, diharapkan rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke yang lebih spesifik. Namun ternyata dalam perjalanannya, ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk dalam rancangan cyber law Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal terkait dengan kejahatan di dunia maya atau cybercrime, penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan atau e-government dan kesehatan, masalah haki, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia, sehingga ada ide untuk masukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari pemanfaatan teknologi informasi ke transaksi elektronik dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasar hukum mengenai cyber law di Indonesia, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi, pertama, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Yang kedua, penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya, yang sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE, yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Perubahan dan pembaruan ini dilakukan karena sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang dianut Indonesia, yakni civil law. Maka, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peran nyata pemerintah guna memberikan pengaturan bagi kondisi nyata saat ini, di mana banyak di media sosial muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan.
Jadi, saat ini kita akan masuk kepada pembahasan mengenai contoh kasus dari tindakan cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan sumber Security Threat Report 2013 menyebutkan bahwasannya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan dan beresiko akan serangan mengenai IT security-nya. Deretan kasus yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya ialah penyebaran informasi aneh di salah satu website resmi kenegaraan, yakni website KPU yang terjadi pada tahun 2004 silam. Yang kedua, ialah data pengguna yang bocor dari salah satu e-commerce besar Indonesia, yakni Tokopedia, yang bocor di salah satu dark web yang terjadi pada tahun 2020 silam. Dan baru-baru ini terjadi ialah peretasan website BPJS, website resmi negara yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Yang mana dari deretan kasus ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah dan juga bagi kita masyarakat akan lebih paham dan lebih menjaga keamanan data diri privasi kita dari retasan-retasan dari gangguan-gangguan hacker yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Maka tetap waspada terhadap data diri dan privasi kita, tetap hati-hati dalam memberikannya. Tujuan dari cyber law ini ialah untuk mencegah dan mengatasi seluruh kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang di dalam dunia maya. Kemudian, manfaat utama yang dimiliki oleh cyber law ini ialah untuk memberikan suatu dasar hukum yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang tentunya melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang di dalam dunia maya. Tentu saja, dengan adanya dasar-dasar yang jelas tersebut menjadikan atau melahirkan suatu keamanan dan ketentraman kepada seluruh pengguna dunia maya.